Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Matematika kelas 6 karangan Gunanto dan Desi Adalia yang atasnya ada tulisan GAP. Tapi sebelumnya kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku matematikanya, halaman 71. Di halaman 71 ini ada latihan 4, menghitung panjang busur lingkaran. Ayo tentukan panjang busur pada lingkaran-lingkaran berikut. 1. Carilah panjang busur CD jika diketahui sudutnya adalah 72 derajat dan panjang jari-jarinya adalah 20 cm. Nomor 2, carilah panjang busur KL. Yang nomor 3, carilah panjang busur AB. Jawabannya sudah saya letakkan di sini, sudah saya tulis di kertas lain. Nomor 1, gambarnya tadi kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Keliling dulu ya, sebelum kita cari panjang CD. Sebelum kita cari panjang CD ini adik-adik, kita harus mencari dulu keliling daripada lingkaran tersebut. Baiklah, kita cari dulu kelilingnya. Rumusnya seperti yang kemarin, yaitu 2 dikali Pi dikali R. 2-nya diletakkan kembali, Pi-nya pakai 3,14 karena jari-jarinya di sini 20 cm. Bukanlah kelipatan 7, maka itu Pi-nya kita pakai 3,14. Baru dikali R-nya yaitu 20. 2 dikali 3,14 dikali 20 sama dengan 125,6 cm. Itu adalah keliling. Setelah itu kita cari panjang busur CD dari C ke D ini. Caranya yaitu sudut COD dibagi 360 derajat dikali keliling. Sudut COD-nya adalah 72 derajat. Letakkan di sini. Dibagi 360 dikali kelilingnya adalah ini adik-adik. 125,6 cm. 72 derajat per 360 derajat bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 72. 72 dibagi 72 hasilnya 1, saya letakkan di atas ini. 360 dibagi 72 hasilnya adalah 5, saya letakkan di bawah sini. Jadi 72 per 360 bisa disederhanakan sehingga menjadi pecahan 1/5. Saya tulis di bawahnya. Dikali tetap kelilingnya adalah 125,6 cm. 125,6 dibagi dengan 5 dikali dengan atasnya 1. 125,6 dibagi 5 hasilnya adalah 25,12 cm. Jadi panjang busur CD yang ini adalah 25,12 cm. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 14, kemudian besar sudutnya adalah 90 derajat. Seperti nomor 1, sebelum kita tahu panjang busur KL, mula-mula kita cari dulu keliling dari lingkaran ini. Keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. 2-nya diletakkan di bawah, Pi-nya memakai 22/7 karena jari-jarinya adalah 14. Sehingga 14 bisa dibagi 7. Baru dikali R-nya adalah 14. 14 dan 7 dicoret, artinya 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2, saya letakkan di atasnya 14. Sehingga perkaliannya menjadi 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya adalah 88 cm. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Setelah kita ketahui kelilingnya, maka itu kita bisa mencari panjang busur dari busur KL. Dengan cara sudut LOK dibagi 360 derajat dikali keliling. Sudut LOK di sini adalah 90 derajat, saya letakkan di sini. Dibagi 360 derajat dikali kelilingnya tadi yang saya kotakin ini, yaitu 88. 90 dan 360 bisa dikecilkan adik-adik sehingga nanti pembagiannya lebih mudah. 90 dibagi 90 hasilnya 1, saya letakkan di atasnya 90. Sedangkan 360 dibagi 90 hasilnya adalah 4, saya letakkan di dekatnya 360. Jadi sama dengan 1/4
dikali 88. 88 dicoret dengan 4, artinya 88 dibagi 4. Hasilnya saya letakkan di atas 22. 22 dikali 1, hasilnya adalah 22 cm. Kesimpulannya, jadi panjang busur KL sama dengan 22 cm. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ada sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 28 dan besar sudut adalah 45. Seperti nomor sebelumnya, kita cari dulu kelilingnya ya, adik-adik ya. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. 2 diletakkan di bawahnya, pi-nya adalah 22/7 karena 28 adalah kelipatan 7. Baru dikali r-nya adalah 28. 28 dan 7-nya kita coret, artinya 28 dibagi 7, hasilnya saya letakkan di atasnya 28 yaitu 4. Sehingga perkaliannya 2 dikali 22 dikali 4. Hasilnya adalah 176 cm. Jadi keliling lingkaran ini adalah 176 cm. Kemudian kita cari panjang busur AB. Panjang busur AB itu garis melengkung dari A ke B ini. Caranya seperti sebelumnya, yaitu sudut AOB dibagi 360 derajat dikali kelilingnya. Sudut AOB adalah 45. Kita letakkan di sini. 360 derajat kita letakkan di bawahnya. Dikali kelilingnya yang saya kotakin ini, letakkan di sini adik-adik. Setelah itu, untuk mempermudah adik-adik membagi, 45 dan 360 ini kita kecilkan dengan sama-sama dibagi 45. 45 dibagi 45 sama dengan 1. 360 dibagi 45 sama dengan 8. Jadinya atasnya 1, bawahnya 8, berarti 1/8 dikali tetap 176. 176 dibagi 8 dikali 1, hasilnya adalah 22 cm. Jadi panjang busur AB sama dengan 22 cm. Karena masih ada waktunya adik-adik, kita lanjutkan ke latihan 5, yaitu mencari juring. Ayo, tentukan luas juring pada lingkaran-lingkaran berikut ini. Gambar lingkarannya dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah saya letakkan di kertas lain. Ini dia. Nomor 1. Ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 20 dan besar sudutnya 72. Carilah juringnya, luas juring. Sebelum kita mencari luas juring, kita harus mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Luas lingkaran rumusnya adalah pi dikali r dikali r. Pi-nya 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. 3,14 dikali jari-jari 20 kali jari-jari 20. 3,14 dikali 20 dikali 20 hasilnya adalah 1256 cm pangkat 2. Jadi luas COD caranya adalah sudut COD dibagi 360 derajat dikali luas. Sudut COD sesuai gambar adalah 72 derajat. 360 derajatnya diletakkan di bawah dikali L-nya adalah yang saya lingkarin ini. Yang saya kotakin. 1256. 72/360 ini kita kecilkan sama-sama dibagi 72. 72 dibagi 72 hasilnya adalah 1. 360 dibagi 72 hasilnya adalah 5. Atas 1, bawahnya 5 menjadi 1/5 dikali 1256. 1256 dibagi 5 dikali atasnya 1, hasilnya adalah 251,2 cm pangkat 2. Jadi luas juring COD adalah 251,2 cm pangkat 2. Mudah ya adik-adik ya. Sekarang kita cari nomor 2 lingkarannya. Ada sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari adalah 36. Kemudian sudutnya adalah 150 derajat. Luas dulu kita cari, luas dari lingkaran ini yaitu pi kali r, pi-nya 3,14 dikali r-nya 36 dikali r-nya lagi 36. 3,14 dikali 36 dikali 36 hasilnya adalah 4069,44 cm pangkat 2. Lupa saya kasih pangkat 2-nya sebentar. Teling. Oke, kemudian kita cari luas TOU yang ada tulisan 150 derajat ini loh adik-adik. Kita cari luasnya berapa ya sebagian itu. Caranya adalah besar sudut TOU dibagi 360 derajat dikali L atau luas.
Besar sudut TOU adalah 150 dibagi dengan 360. 150 dan 360 kita perkecilkan, sama-sama dibagi 30. 150 dibagi 30 adalah 5. 360 dibagi 30 adalah 12. Jadi 5/12 dikali 4069,44. 4069,44 dibagi 12 dikali 5 hasilnya adalah 1695,6 cm pangkat 2. Jadi luas juring TOU adalah 1695,6 cm pangkat 2. Kita lanjut yang terakhir yaitu nomor 3. Ada sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 28 dan besar sudutnya adalah 45. Kita cari terlebih dahulu luasnya sebelum kita cari luas juring ROS. Luas lingkaran adalah Pi dikali R kali R. Pi-nya 22/7, dikali R-nya 28, dikali R-nya 28. 28 dan 7 kita coret, artinya 28 dibagi 7 hasilnya 4, saya tulis di atasnya 28. Sehingga perkaliannya 22 dikali 4 dikali 28. Hasilnya adalah 2464 cm pangkat 2. Setelah itu baru kita bisa mencari luas juring ROS. Caranya adalah sudut ROS, besar sudut ROS dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Besar sudut ROS adalah 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 2464 cm pangkat 2. Kita sederhanakan dulu adik-adik, 45 dan 360 ini sama-sama dibagi 45. 45 dibagi 45 sama dengan 1, 360 dibagi 45 sama dengan 8. Sehingga dapatnya 1/8 dikali 2464. 2464 dibagi 8 dikali atasnya 1 hasilnya adalah 308 cm pangkat 2. Jadi luas juring ROS sama dengan 308 cm pangkat 2. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham dengan pelajaran itu. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa di-like dan komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat mengisi soal-soal yang ada di buku matematika kelas 6 karya Gunanto dan Desi Adalia yang atasnya ada tulisan QAP. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.